Pengasinan Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan atau membaca kembali materi yang sudah diberikan dari mata kuliah mikroprosesor. Di sini ada pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor adalah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengolah data secara digital yang diperoleh dari saluran masukannya berdasarkan program yang telah diberikan dan disimpan dalam memori program, dan menghasilkan keluaran yang dikirim melalui saluran keluaran. Lalu di sini ada gambar dari mikroprosesor ideal. Lalu kemudian di sini ada sistem mikroprosesor. Pada kenyataannya, mikroprosesor tidak dapat bekerja sendiri, tapi memerlukan beberapa unit-unit yang terpisah. Unit tersebut adalah CPU, memori, dan input-output. Lalu ada komputer merupakan salah satu aplikasi dari sistem mikroprosesor. Di sini ada komputer dan di sini ada gambar-gambar dari komputer. Ada unit input, ada proses, lalu ada output. Lalu di sini ada sistem mikroprosesor. Di dalam komputer, mikroprosesor bekerja bersama-sama dengan memori, input unit dan output unit untuk membentuk suatu sistem. Lalu di sini ada input, prosesor, output, dan memori. Lalu di sini ada gambar dari organisasi mikroprosesor. Ada saluran masukan dan saluran keluaran. Unit mikroprosesor atau microprocessing unit (MPU) berfungsi sebagai CPU atau Central Processing Unit. Unit ini merupakan unit utama yang berfungsi sebagai pusat pemroses data berdasarkan program kode operasi yang disimpan dalam memori mikroprosesor, sekaligus sebagai pengatur hubungan dengan memori, input dan output melalui sistem bus. Memori unit atau unit memori. Unit ini merupakan memori semikonduktor yang berfungsi untuk menyimpan data dan program atau kode operasi. Mikroprosesor mengakses data dan program melalui sistem bus. Input unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai perantara antarmuka antara mikroprosesor dengan data dari luar mikroprosesor agar data tersebut bisa dibaca oleh mikroprosesor. Output unit atau unit keluaran. Unit ini berfungsi sebagai perantara antarmuka antara mikroprosesor dengan sistem luar mikroprosesor agar data bisa dikirim keluar diputuskan oleh mikroprosesor. Lalu ada CPU versus mikroprosesor. CPU dan mikroprosesor pengertiannya sudah menjadi kabur, namun ada perbedaan yang sangat mencolok antara keduanya, yaitu CPU Central Processing Unit merupakan bagian utama pada komputer zaman dulu. CPU dibangun dengan menggunakan teknologi non-single chip, bukan teknologi mikroelektronik. Biasanya dibangun di atas PCB yang terdiri dari beberapa komponen dan terdapat beberapa bagian, yaitu CPU dan ALU. Secara organisasi antara CPU dan peripheral piranti tidak menggunakan sistem bus, melainkan sistem bintang atau star, yaitu setiap peripheral atau piranti dihubungkan dengan input output tersendiri ke CPU. Mikroprosesor merupakan bagian utama dari mikrokomputer zaman sekarang. Mikroprosesor dibangun dengan teknologi mikroelektronika dengan teknologi minimal LSI (Large Scale Integration), yaitu teknologi mikroelektronika dengan kepadatan yang besar, hingga mikroprosesor sekarang biasanya sudah single chip. Mikroprosesor sudah dilengkapi dengan CPU, Float Array Register, timing, dan control unit. Secara organisasi, hubungan antara mikroprosesor dengan piranti menggunakan sistem bus yang terdiri dari bus alamat
bus data, dan bus control. Dengan sistem bus ini, setiap ekspansi piranti dihubungkan secara paralel dengan bus. Dengan sistem bus ini, mikrokomputer mudah diekspansi bagian perangkat kerasnya karena setiap piranti dihubungkan secara paralel dengan ekspansi. Pengertian bus apa sih bus? Hubungan antara mikroprosesor dan peripheral menggunakan sistem bus. Apakah bus? Bus adalah subsistem yang berfungsi mengirimkan data antar komponen dalam mikroprosesor atau antar komponen dalam komputer. Berbeda dengan hubungan point-to-point, bus dapat menghubungkan beberapa komponen melalui jalur yang sama. Ya, bus terdiri dari satu set kabel atau penghubung. Bus dalam sistem mikroprosesor, bus merupakan satu set konduktor atau kabel yang berfungsi menghubungkan antar komponen dalam sistem mikroprosesor. Bus dapat dianalogikan sebagai jalan yang menghubungkan antar tempat, antar gedung, dan lain-lain. Dalam sistem digital hanya ada dua kemungkinan logika pada suatu jalur, yaitu 1 dan 0. Sehingga untuk satu jalur konduktor kemungkinan keluarannya adalah 0 atau 1. Dua kemungkinan di gambar di layar ini seperti itu. Lalu ada 2 bit bus seperti ini. Lalu ada 8 bit bus. Bus pada mikroprosesor terdapat 3 bus, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Bus data berfungsi sebagai saluran untuk memindahkan transfer data untuk dibaca atau dituliskan dari atau ke peripheral piranti. Bus data ini sifatnya adalah bidireksional dua arah, yaitu bisa dari mikroprosesor ke piranti dan dari piranti ke mikroprosesor, namun hanya satu arah dalam suatu waktu alias tidak bisa keduanya dalam satu waktu. Hal ini disebut dengan multiplex. Lalu ada bus alamat. Bus alamat berfungsi untuk mengidentifikasi alamat peripheral piranti, baik memori maupun input dan output. Jika mikroprosesor akan berhubungan dengan piranti terlebih dahulu, mikroprosesor memberikan alamat piranti yang akan dihubungi. Mekanisme demikian disebut dengan mengidentifikasi alamat. Bus alamat ini sifatnya adalah unidirectional, satu arah atau output, yaitu mengarah satu arah dari mikroprosesor ke piranti. Lalu ada bus kontrol. Bus kontrol hanya memiliki satu saluran baik output maupun input untuk satu sinyal kontrol. Sinyal kontrol yang diberikan oleh mikroprosesor melalui bus ini berfungsi untuk memberikan sinyal operasi yang akan dilaksanakan oleh mikroprosesor. Minimal sinyal kontrol tersebut adalah di tulisan di bawah ini ada memory read, ada memory write, ada I/O write, ada I/O read. Lalu ada di sini ada gambar dari penggambaran bus tersebut. Sini ada gambar dari hubungan mikroprosesor dan komponen lain. Karena mikroprosesor sebagai komponen utama dalam sistem mikroprosesor, semua tata cara hubungan antara mikroprosesor dan peripheral secara diatur oleh mikroprosesor itu sendiri berdasarkan pengeksekusian kode operasi yang disimpan dalam memori. Organisasi sistem mikroprosesor merupakan tata cara hubungan antara mikroprosesor dengan peripheral dengan menggunakan bus yang terdiri dari bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Lalu di sini ada konsep pemrograman, yaitu ada loop, yaitu loop suatu perulangan instruksi atau sequence atau rangkaian instruksi tertentu. Lalu ada label, suatu kata atau kode yang menyatakan atau mewakili suatu alamat. Lalu ada komentar, suatu kata atau kalimat yang digunakan sebagai penjelasan dari program, tidak diproses oleh assembler. Lalu ada flowchart, representasi grafis dari algoritma yang dinyatakan dalam blok fungsional dan garis yang menunjukkan progres dari program. Lalu lookup tables. Lookup tables adalah suatu tabel satu dimensi yang berisi dua kelompok angka yang bersesuaian dari sisi ke sisi. Ada lookup table bisa berisi codes, acquaintance, atau message.
Lalu bagian flowchart di sini ada dari bentuk flowchart, yaitu ada start end, bentuknya seperti itu, lalu ada proses, lalu ada input output, ada decision atau keputusan, lalu ada subroutine. Nah, sini ada lalu ada lagi on page connector, off page connector, lalu ada persiapan dan atau preparation. Nah, di sini ada gambar dari contoh struktur dasar flowchart. Lalu ada if then else. Nah, gambar seperti ini alurnya seperti ya. Terus ada contoh struktur dasar flowchart, yaitu ada looping atau loop. Di gambar itu ada proses A, jika benar ke proses B, jika salah diulang lagi, looping. Lalu the while and until, ini alur prosesnya. Nah, di sini ada contohnya seperti ini di gambarnya, seperti gambar berikut, alur seperti itu. Nah, ini ya. Lalu ada AVR dan bahasa C. AVR dikembangkan secara khusus untuk dapat diprogram menggunakan bahasa assembly dan bahasa C. Bahasa C adalah suatu general purpose programming language yang dapat digunakan dengan mikroprosesor atau microcontroller apapun sepanjang terdapat kompilernya. Bahasa C menampilkan secara lebih mudah konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh microcontroller dengan teks yang bisa dibaca dengan mudah dan lebih. Setelah menguasai bahasa C, secara umum kita dapat berpindah dari satu microcontroller ke yang lain dengan lebih mudah, mampu menyusun program yang mudah dipahami dan dikembangkan dengan lebih cepat. Secara umum, menyusun program dalam High Level Language Basic atau C lebih mudah dibandingkan menggunakan bahasa assembly. Compiler bahasa C untuk microcontroller AVR ada WinAVR, ada EIRC, ada QCC AVR, ada ICC AVR, lalu ada CodeVision AVR. Dasar-dasar bahasa C. Bentuk paling sederhana suatu program dalam bahasa C yaitu ada voidment while 1 if driver. Lalu ada dasar-dasar bahasa C. Bentuk lebih lengkapnya ada include, voidment, print hello world, while 1 if driver. Lalu struktur program C. Struktur penulisan program dalam bahasa C secara umum terdiri dari prosesor, deklarasi, konstanta global atau variabel, fungsi atau prosedur. Lalu ada program utama. Lalu ada kalanya dapat dilakukan pemrograman secara sederhana, yaitu dilakukan dengan menuliskan program utamanya saja. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Materi yang saya bawakan kurang cukup baik dan salah ada benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.